Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kita mau melanjutin diskusi tentang struktur dan properti keramik. Nah, untuk diskusinya sendiri kita mulai dari ngelanjutin yang kemarin dulu, yaitu pertanyaan dari Alia yang menjelaskan mengapa bahan keramik kristal itu biasanya rapuh. Dan meskipun rapuh, kenapa tetap digunakan, dan juga contoh aplikasinya adalah, kan kita tuh udah tahu ya kalau misalnya keramik itu terkenal kerapuhannya. Nah, keramik sendiri ini cenderung patah daripada mengalami deformasi plastis, soalnya kalau kena beban itu adanya slip yang terbatas dalam struktur kristal keramik itu sendiri. Pergeseran dari atom-atom di dalam kristal itu yang ngebikin deformasi plastis pada bahan keramik. Nah, ketidakmampuan untuk menahan deformasi plastis itu membuat bahan keramik ini kurang toleran terhadap beban atau kayak kejutan mekanis gitu, sehingga cenderung langsung patah atau retak dengan cepat tanpa adanya perubahan bentuk yang signifikan. Nah, tapi walaupun keramik itu memiliki kekurangan sifatnya rapuh, tapi mereka juga punya beberapa keunggulan dan karakteristik yang khusus, sehingga mereka tuh masih tetap banyak digunakan di industri industri kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah soalnya keramik itu punya tingkat kekerasan yang tinggi. Nah, jadi itu tuh ngebuat dia tuh nggak gampang kena goresan atau nggak gampang apa ya, bentuknya berubah kayak gitu. Nah, terus keramik juga tahan sama suhu tinggi. Jadi eh, nggak gampang apa ya, nggak gampang rusak lah gitu kalau misalnya di suhu yang tinggi. Nah, terus keramik juga tahan sama korosi. Jadi banyak digunain untuk yang kayak di lingkungan yang korosif gitu kalau kena bahan-bahan kimia. Nah, selain itu keramik juga memiliki sifat biokompatibilitas yang kayak banyak digunakan di aplikasi medis, itu termasuk contohnya implan tulang dan gigi buatan. Nah, contohnya di bidang medis itu tadi kan salah satunya implan tulang. Nah, jadi jenis keramik yang banyak digunakan untuk implan tulang itu kayak hidroksiapatit, itu tuh kayak strukturnya mirip sama mineral mineral tulang alami, jadi ngedukung pertumbuhan tulang dan integrasi dengan jaringan tubuh. Selain itu juga contoh aplikasinya itu sering digunakan buat gigi buatan. Contohnya bahannya itu zirkonia oksida yang banyak digunakan dalam pembuatan gigi buatan karena kekuatan dan ketahanan terhadap goresan yang tinggi. Gigi buatan dari keramik ini cenderung lebih tahan terhadap perubahan warna dan korosi dibandingkan beberapa alternatif logam. Mungkin itu untuk penjelasan pertanyaan yang kemarin dari Alia. Apakah ada Alia di sini? Oh, nggak ada. Ya udah, semoga menjawab. Kita lanjut aja ke diskusi selanjutnya. Di sini mungkin aku mau menjawab pertanyaan Calvin, melengkapi pertanyaan sebelumnya, itu yang tentang uh, gimana kenapa ada pengotor yang bisa masuk di keramik. Di sini aku ambil contoh seperti yang Rania udah sebutin, itu proses zirconium atau untuk crown gigi, itu cara pembuatannya itu campuran antara mineral kimia ZrSiO4, terus juga dicampur dengan batuan beku, metamorf, dan sedimen. Nah, dari campuran ini, pas proses pembuatannya itu, dia itu kan diambil dari 4 komponen yang berbeda, tempat yang berbeda, dan juga uh, apa ya, asal yang berbeda. Dari proses pencampurannya itu sangat berpotensi masuknya mineral-mineral lain seperti ion-ion kalsium atau juga logam-logam lain. Jadi meskipun tempatnya udah steril, itu masih sangat berpotensi untuk adanya logam-logam atau mineral lain yang masuk saat proses pembuatan dan pencampuran. Ini mungkin sedikit menambahkan jawaban Calvin, untuk Calvin kemarin. Apakah sudah menjawab kira-kira? Sudah menjawab, terima kasih. Sama-sama. Silahkan dilanjut lagi.
Nah, karena yang diskusi kemarin udah kejawab semua, kita lanjut aja ke diskusi selanjutnya. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa raise hand dulu ya. Mungkin dari yang pertama kali raise hand, Lintang bisa silakan. Oke, bentar. Bentar, pertanyaannya bagaimana kotoran dapat memengaruhi sifat mekanik dan termal pada bahan keramik? Terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Pertanyaan kita tampung dulu. Satu pertanyaan lagi, nanti dijawabnya biar langsung barengan. Boleh yang mau tanya? Oh, uh, boleh Sani. Insani, kami alhamdulillah. Sani boleh pertanyaannya. Bentar. Oke, aku mau tanya, gimana sih pengaruh ke elektronegatifan kalau misalnya ada di cacat atom? Makasih. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi kita mau jawab dari yang tadi pertanyaan dari Lintang dulu ya. Najwa silahkan. Tadi tuh pertanyaannya tentang bagaimana kotoran dapat memengaruhi sifat mekanik dan termal dari material keramik ya. Jadi kalau secara singkat, kotoran dalam keramik tuh dapat menyebabkan cacat struktural, mengurangi kekuatan mekanik, dan mempengaruhi konduktivitas termalnya. Terus kalau buat penjelasan lebih lanjutnya, kotoran dalam keramik itu dapat memberikan dampak signifikannya tuh di sifat mekanik dan termal. Secara umum, kotoran itu tuh dapat menyebabkan terbentuknya cacat struktural seperti retakan mikro dan mikrografi yang secara langsung mempengaruhi integritas mekanik keramik. Kotoran juga dapat bertindak sebagai inisiator dari titik kegagalan yang dapat mengurangi kekuatan dan ketangguhan dari material tersebut. Terus untuk konteks konduktivitas termalnya, kotoran itu dapat mengganggu transmisi panas melalui material keramik. Jadi, partikel kotoran atau inklusinya itu dapat menciptakan hambatan terhadap aliran panasnya, yang pada gilirannya itu dapat mengurangi efisiensi termal dan kemampuan material untuk menanggapi perubahan suhu dengan cepat. Jadi, buat pertanyaan tadi yang di mana pengaruh kotoran dapat mempengaruhi sifat mekanik dan termal dari material keramik, itu pengelolaan dan pengendalian kotoran dalam proses manufaktur keramik sangat penting untuk memastikan sifat mekanik dan termal yang diinginkan dari material tersebut. Apakah sudah menjawab, Lintang? Iya, sudah menjawab. Makasih. Oke, terus menjawab pertanyaan saya tadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh ke elektronegatifan dalam cacat atom? Nah, jadi pengaruhnya dalam cacat atom terutama terlihat pada senyawa ionik. Atom yang lebih elektronegatif cenderung menciptakan cacak vakansi dengan muatan positif. Lalu atom yang kurang elektronegatif dapat menghasilkan cacat interstisial dengan muatan negatif. Terus perbedaan keelektronegatifan dapat mempengaruhi mobilitas cacat dislokasi dalam pasta. Gitu. Apakah kamu jawab, Sani? Baik, kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya.
Reina boleh, Dina Reina. Oke. Di sini aku mau nanya, kan kemarin kalian udah jelasin ya kalau misalnya di struktur di material keramik ini juga punya struktur kristal. Nah, kira-kira tuh bedanya struktur kristal di keramik ini sama yang di biomaterial lain itu apa ya? Bisa tolong jelasin nggak? Kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dinar. Kita tampung dulu satu pertanyaan lagi dari Betty. Betty Arianti. Silakan. Silakan. Oke, bentar ya. Aku mau nanya, apa sih peran struktur kimia dalam menentukan sifat-sifat termal dari keramik? Terima kasih. Maaf, Betty Boleh tadi. diulang nggak Ya. pertanyaannya? Oke. Apa peran struktur kimia dalam menentukan sifat-sifat termal dari keramik? Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu kita menyiapkan jawabannya, boleh satu pertanyaan lagi dari Raisa. Silakan Raisa. Halo, suaraku kedengeran nggak? Oke. Nah, di PPT itu kan ada ini ya, penjelasan konsep stoikiometri. Nah, di situ tuh ada penjelasan mengenai stoikiometri dalam senyawa. Itu contohnya apa ya? Kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Raisa pertanyaannya. Kita jawab dulu dari pertanyaannya Rina tadi. Gimana pertanyaannya tadi, bagaimana struktur kristal keramik membedakan bedanya sama struktur kristal dari bahan lain kayak logam atau polimer kayak gitu ya, Rey. Nah, untuk jawabannya sendiri, jadi keramik itu umumnya struktur kristalnya itu kan memiliki terdiri dari ikatan ionik atau kovalen yang kuat antara atom dan atau ion dalam struktur kristalnya. Nah, ikatan itu bersifat kaku dan kuat sehingga menyebabkan sifat isolator tinggi yang baik dan kekerasan yang tinggi. Keramik juga cenderung memiliki struktur kristal yang teratur dengan bentuk tetrahedra silikon, oktahedra oksigen, atau struktur berlapis. Nah, struktur ini itu umumnya lebih kompleks dan kaku dibandingkan dengan bahan lain kayak logam atau polimer. Apakah menjawab, Rina? Menjawab, makasih ya, Ran. Sama-sama. Selanjutnya buat pertanyaan Betty, silahkan Diela. Izin jawab untuk yang pertanyaannya Betty tadi. Jadi kalau misalnya struktur kimia itu, dia itu bisa berhubungan dari ionik sama ikatan kovalennya. Kenapa? Contohnya kalau misalnya di keramik itu kan kuat di ikatan ionik sama kovalen, itu yang bikin dia terpengaruh sama sifat keramik yang kerapuhannya itu tinggi. Itu kenapa dia nggak ada juga elastisitas plastik, deformasi plastiknya. Jadi dari ikatan atomnya itu bisa berhubungan dan berpengaruh terhadap kestabilannya si keramik ini. Terus juga dari struktur kimianya itu juga dari struktur kimianya itu bisa berhubungan dengan ikatan atomnya. Terus juga contoh lainnya itu kayak misalnya ada keramik karbida atau nitrida yang punya ikatan kovalennya. Jadi kalau misalnya di keramik, ikatan ionik sama kovalen itu berperan penting untuk menjaga
uh, struktur dan kekerasan si keramiknya itu. Itu salah satu alasan kenapa keramik nggak punya deformasi plastik. Apakah menjawab kira-kira? Iya, sudah. Makasih. Oke, lanjut buat pertanyaannya Raisa tadi tentang berikan contoh non-stoikiometri dalam senyawa keramik ya. Kalau kita lihat materi PPT sebelumnya, itu kan konsep stoikiometri itu bilangnya kalau didefinisikan sebagai keadaan senyawa ionik di mana terdapat rasio kation dan anion yang tepat sesuai dengan rumus kimia. Jadi NaCl bersifat stoikiometri jika perbandingan Na plus ion menjadi Cl min, ionnya itu persis 1:1. Kalau stoikiometri berarti perbandingannya itu enggak 1:1. Nah, buat contoh konkretnya, itu dapat ditemukan pada senyawa magnetit Fe3O4. Jadi dalam magnetit itu, perbandingan atom besi terhadap atom oksigennya bukanlah 1:1 atau 2:1, melainkan 3:4. Jadi enggak 1:1 kan. Ini menciptakan kondisi non-stoikiometri di mana sebagian kecil dari atom besi dalam senyawa memiliki valensi yang berbeda dan dapat menimbulkan sifat listrik atau magnetik yang khas pada material tersebut. Non-stoikiometri ini dapat mengaruhi sifat fisik dan kimia senyawa keramik, dan pemahaman terhadap fenomena ini penting untuk mengembangkan material dengan sifat yang diinginkan. Apakah sudah menjawab, Raisa? Sudah. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Silakan Dio untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dio Wiratama dengan NIM 185221054. Di sini saya ingin bertanya tentang materi struktur keramik yang anion dan kation. Itu kan anionnya harus besar daripada kation. Nah, di mana kalau kation itu lebih besar pada anion dan apa dampaknya jika diaplikasikan kepada tubuh? Kemudian mau nanya lagi, di distribusi kation dan anion ini berlangsung ada dua cara, yaitu alami dan buatan. Nah, salah satu dari keuntungan yang alami ini adalah mempertahankan kealamiannya. Di sini aku pengen nanya, fungsi dari kealamian itu apa untuk sifat dari keramik tersebut? Terima kasih. Terima kasih Dio atas pertanyaannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, ditampung. Silakan VB pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya VB dari NIM akhir 004. Ingin bertanya, kan di materi kalian tuh dijelaskan tentang transgranular dan intergranular. Nah, itu kenapa bisa terjadi transgranular dan intergranular? Terus perbedaan dari mereka berdua tuh apa? Terima kasih. Terima kasih VB atas pertanyaannya. Kita tampung satu pertanyaan lagi dari Tere. Silakan. Oke, kan kemarin dijelasin tentang kekuatan patah kan. Nah, aku pengen tahu kenapa ada perbedaan yang signifikan dalam kekuatan patah untuk spesimen identik padahal dari bahan keramik yang sama. Terima kasih. Terima kasih Tere atas pertanyaannya. Jadi kita jawabin dari yang pertanyaannya VB dulu. Jadi dari pertanyaan dari VB, mengapa bisa terjadi transgranular dan intergranular dan apa perbedaannya? Jadi transgranular itu adalah ketika melewati belahan butir atau energi dan permukaan hasil lepakannya berkembang karena kepadatan atomnya tinggi. Sedangkan intergranular adalah ketika melewati butiran
atau high energy dan permukaan hasil peletakannya lebih halus. Eh, izin menambahi yang untuk jawaban VB. Jadi dia itu karena ada vibrasi atom yang di beberapa temperatur itu bikin kesetimbangan pada keramiknya itu bisa berubah dan bisa terjadi dislokasi pada atomnya. Jadi dari dislokasinya itu kalau misalnya di transgranular itu kan dia melewati di belahan-belahan bulatan atom-atomnya. Nah, karena dia ngelewatin di belahannya itu, dia jadinya bergelombang kan. Itu makanya dia butuh energi yang lebih banyak dan hasilnya nanti juga dia bakal bergelombang. Jadi kalau misalnya kita lihat di kaca itu hasilnya dia nanti nggak lurus tapi ada apa sih namanya? Kayak gerinjal-gerinjal gitu. Terus kalau misalnya yang intergranular itu kan lewatnya di antara atom sama atom lewatnya di atomnya kan, di buletannya gitu. Jadi energi yang dibutuhin itu lebih sedikit karena dia nggak harus ngelewatin atomnya. Di antara atomnya. Terus itu bikin hasilnya si kaca itu lebih halus. Jadi kalau misalnya kita lihat di kaca, itu pasti pecahannya bakal lebih halus dibanding yang ada transgranularnya. Jadi jawabannya itu perbedaan signifikan dalam kekuatan patah untuk spesimen identik keramik itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor ini melibatkan kompleksitas struktur dan karakteristik dari keramik itu sendiri serta variasi dalam proses pembuatan keramik yang dan pengolahannya itu yang beda-beda. Nah, beberapa penyebab umumnya kenapa bisa terjadi perbedaan yang signifikan itu yang pertama itu karena cacat produksi. Jadi kesalahan dalam proses pembuatan manufaktur kayak adanya retak mikro atau cacat lainnya selama pembentukan bahan itu sendiri. Terus yang kedua ada karena perbedaan struktur. Jadi variasi dalam distribusi butir, ukuran butirnya, dan orientasi kristal pada tingkat mikroskopis dapat memengaruhi sifat mekanik secara substansial. Terus yang ketiga, alasannya juga karena variasi komposisi bahan itu yang berbeda-beda. Meskipun bahan keramik dibuat dengan komposisi yang seragam, tapi ada kemungkinan adanya variasi kecil dalam komposisi bahan yang mempengaruhi sifat mekanik keramik itu sendiri. Apakah menjawab, Tere? Sudah menjawab, makasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Dio. Jadi kan pertanyaannya ada dua ya. Saya jawab yang nomor 1 dulu, yang tentang struktur kation kalau lebih besar daripada anion itu pengaruhnya kayak gimana, apalagi nanti buat tubuh juga gimana. Nah, buat struktur kation lebih besar daripada anion dalam suatu senyawa, ini tuh dapat menciptakan struktur yang disebut dengan struktur anion eksis. Dalam struktur ini, kation berada di luar anion dan terpisah oleh ruang kosong. Dan dapat mengaruhi sifat-sifat bahan tersebut, dari sifat mekaniknya, konduktivitas panas dan listrik, titik leleh, dan ketahanan terhadap pecahan. Terus, jika struktur kation lebih besar daripada anion, hal ini dapat menyebabkan struktur kristal yang lebih longgar atau berongga, karena tadi ada ruang kosongnya kan. Ini karena anion yang lebih kecil akan dielus oleh kation yang lebih besar, menciptakan celah atau ruang kosong dalam struktur kristal. Akibatnya, sifat-sifat mekanik bahan tersebut seperti kekerasan dan kekuatannya itu bisa berkurang. Terus dalam konteks material medis yang akan dipasang ke tubuh, seperti implan medis misalnya, sifat-sifat ini tuh dapat memainkan peran penting, jadi sangat mengaruhi. Jadi struktur kristal yang lebih longgar dapat memungkinkan lebih banyak interaksi dengan jaringan tubuh atau dapat mengaruhi tingkat reaksi biologis terhadap bahan tersebut.
keamanan dan kompatibilitas biologisnya harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan bahwa material tersebut tidak menimbulkan reaksi negatif atau penolakan oleh tubuh. Selain itu, perubahan dalam struktur kristal juga dapat memengaruhi sifat-sifat lain seperti konduktivitas listrik atau termal, dan juga relevan tergantung pada aplikasi material tersebut dalam konteks medis. Jadi kalau misalnya kationnya lebih besar daripada anion, itu bisa disebut merugikan juga karena di sini banyak yang diperhitungkan dalam reaksi biologisnya di tubuh itu. Sebelumnya mohon maaf, ini Zoom-nya kayaknya sisa sedikit lagi. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba kekat dan mungkin jawabannya belum lengkap, mohon maaf ya teman-teman. Rafif bisa lanjutin. Jadi pertanyaan kedua tadi, diskusi kation dan anion bisa melalui cara alami dan buatan. Nah, salah satu keuntungan dari cara alami adalah pertanyaan kealamiannya. Nah, apa sih keuntungan dari kealamiannya? Salah satu keuntungan distribusi kation dan anion secara alami adalah proses seringkali lebih seragam dan jadi dalam skala waktu yang lebih panjang, dan bisa membuat struktur yang lebih stabil dan konsisten dalam jangka panjang, serta lebih sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, jika menggunakan alami, cenderung lebih ramah lingkungan karena tidak melibatkan proses atau bahan kimia tambahan yang dapat menciptakan dampak negatif pada keramik tersebut jika digunakan pada tubuh. Sudah terjawab ya, Dio. Semoga terjawab. Baik, terima kasih. Ya, karena waktu yang terbatas, mohon maaf. Karena waktunya yang terbatas, mohon maaf ya yang belum sempat untuk bertanya. Mungkin bisa di lain waktu. Lanjut guys, maaf. Cut ya Dio nanti. Ya udah, masih bisa berpertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi ya mungkin. Silakan Trisha. Perkenalkan saya Olivia Trisha dengan NIM akhir 065. Saya mau tanya, kenapa keramik tuh umumnya memiliki 3 titik lebur yang tinggi dan apa hubungannya dengan struktur kristalnya? Terima kasih. Kita langsung digabung aja ya pertanyaan selanjutnya dari Adelia, silahkan. Halo, perkenalkan saya Adelia dari NIM akhir 0023. Ingin bertanya, kan di penjelasan kemarin yang difusi pada senyawa ionik kan ada koefisien difusi menjadi kunci dalam memahami difusi ionik dan konduktivitas listrik pada senyawa ionik. Nah, itu mengapa koefisien difusi menjadi kunci dalam memahami difusi ionik dan konduktivitas listrik pada senyawa ionik? Aku izin ulang ya, tadi pertanyaannya mengapa koefisien difusi menjadi kunci difusi ionik dan konduktivitas senyawa ionik? Iya. Iya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari Hansa, silahkan. Iya. Silahkan. Baik, terima kasih. Aku mau tanya, kalau misalnya kita tahu rumus senyawa rumus kimia dari sebuah keramik itu, kita bisa nggak kalau misalnya kita tuh memprediksikan struktur kristalnya? Ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hansa. Siapa dulu? Ayo kita menjawab pertanyaan dari Trisha terlebih dahulu. Silakan Dela. Dela, silakan. Sekian sesi diskusi untuk hari ini kami cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut aktif berdiskusi. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.